Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Warzuqna faman nabiyyin wa zul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman, kita mulai lagi perkuliahan kita tentang manajemen keuangan. Saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-9 ya. Kita akan membahas tentang lembaga dan pasar keuangan. Sebagaimana biasa, saya akan mengutip sebuah hadis ya. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair atau salah satu jenis gandum dijual dengan syair juga, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan. Jadi ini sawaan bisawain, ya dan biyadin ya. Sama dan dibayar kontan. Jika berbeda, maka itu bisa dikatakan jika barang jenis tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sepamu. Menggunakan secara kontan atau tunai. Jadi ini disebut dengan hadis 6 barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Jadi di sana hadis ini tentu berkaitan dengan perkuliahan kita ya. Kita akan membahas tentang lembaga dan pasar keuangan yang mungkin lebih banyak yang versi konvensional dibanding versi syariah. Nah, ini adalah gambaran besar ya perkuliahan kita. Saat ini kita masuk ke sini ya, lembaga dan pasar keuangan. Karena lembaga dan pasar keuangan ini tentu berkaitan dengan aktivitas dari manajemen keuangan ya. Investasi, pendanaan, modal kerja maupun sebagian dividen seperti itu. Ini adalah materi kita ya. Yang 3 saja, lembaga keuangan, pasar keuangan, dan pasar modal dan pasar uang. Jadi pendidik diharapkan dapat memahami lembaga dan pasar keuangan yang terkait dengan aktivitas dalam menyalurkan dana dan mendapatkan dana. Nah, ini adalah ruang lingkup keuangan ya, teman-teman. Investasi, pendanaan, modal kerja, dan dividen. Ini ada semacam pola kerjanya ya. Sudah sering dibahas ya. Ini proses ingin tumbuh, pertumbuhan sales, membutuhkan aset tambahan. Nah, di sini ketika ada keuangan, tentu ada investasi di sini. Dan modal kerja, dan di sini bagaimana dengan pendanaannya. Kalau misalnya memang kurang uangnya, ya kita harus mencari external financing ya, dari luar ya. Tidak pendanaan. Jadi lembaga dan pasar keuangan ini sangat erat berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kemudian kita lanjut. Jadi lembaga keuangan itu tentu berkaitan dengan ini corporate finance. Ini kita di sini nih. Ini sebagai manajer keuangan teman-teman di perusahaan. Ya, ada aktivitas investasi dan Anda modal kerja. Nah, misalnya kita butuh dana ya. Contoh yang simpel lah ya. Kita butuh dana, itu kita akan mencari dana di lembaga keuangan. Jadi definisi lembaga keuangan yang dimaksud adalah lembaga keuangan semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan ya. Contohnya menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi lembaga keuangan itu dia menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Jadi ada mengambil dan juga menyalurkan. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya. Jadi dalam sistem keuangan itu di sini ada yang namanya surplus unit atau pihak yang kelebihan dana. Di sini ada defisit unit atau pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana. Jadi uang itu mengalir dari pihak yang surplus, yang kelebihan, pada pihak yang membutuhkan. Ini panah-panah, ini aliran dana ya, aliran uang ya. Aliran uang ini dia bisa terjadi dalam secara dua macam ya. Bisa secara langsung, direct, melalui pasar keuangan, atau secara tidak langsung, indirect, melalui lembaga keuangan. Jadi dari pihak yang kelebihan dana ini
dia bisa memberikan langsung kepada pihak yang butuh, borrower atau spender, deposit unit, itu bisa secara langsung melalui pasar keuangan atau bisa secara tidak langsung melalui perantara ya. Jadi ini intermediary melalui perantara dari lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan di sini posisinya, sementara kalau pasar keuangan di sini. Nah, sekarang kita bahasan kita tentang lembaga keuangan. Ini bahwa aliran dana dilakukan secara tidak langsung atau indirect melalui perantara lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini kita bisa bagi menjadi dua ya, menjadi bank dan non-bank. Nah, perbedaannya ya, masalah definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, bank itu ada bank umum, bank pekerjaan rakyat. Di bank itu dia punya hak untuk menghimpun dana ya. Contoh dia membuat produk tabungan, menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dari uang tersebut, uang masyarakat tersebut kemudian dikelola dengan cara disalurkan kepada masyarakat lagi ya, dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya ya. Jadi dia menghimpun dana dari pihak yang surplus atau nasabah bank, nasabah tabungan, dan menyalurkan kepada pihak yang defisit, itu masyarakat atau nasabah yang mengambil kredit ke bank. Ini lebih jelasnya ya. Kalau di gambar ini kan, jadi di sini ini tabungannya. Ini kita misalnya nih, kita nabung di bank. Itu kita bisa bilang sebagai surplus unit ya. Nabung di bank sini, ya, kemudian oleh bank itu disalurkan kembali ke ya entah ke UMKM ya, entah ke perusahaan-perusahaan ya, dalam bentuk kredit kepada orang yang membutuhkan. Ini kita punya tabungan di bank, kemudian uang tabungan kita itu disalurkan kepada pihak lain atau debitur atau kredit nasabah-nasabah. Contohnya kredit usaha rakyat itu kepada UMKM, kalau kredit korporat kepada perusahaan seperti itu bank itu. Nah, adapun lembaga non bank itu antara lain banyak ya. Ada lembaga pembiayaan ya. Itu lembaga pembiayaan biasanya ini otomotif, asuransi ya, ya memanage mentransfer risiko, dana pensiun, perusahaan efek, reksadana pegadaian, perusahaan penjamin, dan perusahaan modal ventura. Gitu ya. Contoh lembaga non-bank. Fungsi lembaga keuangan itu yaitu pertama membantu aktivitas pertukaran produk dengan menggunakan uang dan instrumen kredit ya, menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit atau pembiayaan, mengurangi risiko kerugian dari pemilik dana. Ya. Penyaluran dana melalui bank diatur dengan regulasi yang cukup ketat sehingga pemilik dana dapat merasa aman untuk menyalurkan dananya. Jadi ya salah satu kelebihan dari lembaga keuangan ini adalah mengurangi risiko ya. Kita balik lagi ke gambar yang tadi ya. Ya, kalau kita secara langsung kita punya duit nih, misalnya kita ingin investasi, ingin memberikan atau memberi modal pada bisnis ya, pada UMKM misalnya contoh gitu, kita bisa secara langsung ya. Tetapi kita tidak tahu, mungkin kita punya keterbatasan ya. Orang yang minjem duit kita itu bisa balikin atau enggak. Ya, jadi ada analisis kelayakannya. Sementara kalau melalui bank, lembaga keuangan itu dia tentu punya mekanisme sendiri ya, seperti dia akan menganalisis dulu nih si nasabah ini yang peminjam ini atau nasabah yang memerlukan dana ini dia layak atau tidak ya. Layak dalam arti mampu mengembalikan dana yang digunakan seperti itu. Itu disebut dengan mengurangi risiko ya. Jadi kalau kita langsung sini, kalau saya direct langsung ke sini ya, kita mungkin belum mengetahui siapa yang minjem ini ya, kemampuannya bagaimana, bisnis bagaimana ya. Tentu butuh waktu, butuh effort lah gitu. Sementara kalau kita melalui bank, itu akan bank aja yang akan memeriksa bank yang akan menganalisis kelayakan dari nasabah tersebut. Dan tentu kalau kita langsung ke sini itu risikonya tinggi, tapi juga dapatnya lebih tinggi ya.
Sebenarnya kalau kita ke bank tentu risikonya lebih rendah, tapi dapatnya juga akan berkurang ya, karena bank akan minta fee juga gitu ya. Itu kan teman-teman ya. Jadi kalau kita secara langsung itu risiko tinggi, kalau kita melalui perantara itu ada orang yang membantu kita untuk menganalisis, membantu lah. Walaupun dia nunggak, bank yang akan menagih seperti itu. Kita duduk manis saja. Gitu ya. Nah, tapi dengan catatan ya high risk high return, risiko yang low risk juga return akan berkurang seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, lembaga keuangan. Kemudian ini terakhir menyediakan jasa keuangan dan sistem pembayaran lainnya ya. Nah ini perbedaan bank konvensional dan syariah. Tentu ada perbedaan konvensional dan syariah. Kalau di konvensional tata kelolanya hanya dewan komisaris dan dewan direksi, sementara kalau bank syariah ada dewan pengawas syariah. Aktivitas utamanya kredit, sementara kalau bank syariah itu pembiayaan. Kalau kredit ini utang ya, sementara kalau pembiayaan ini bukan utang, tapi bisa dalam bentuk jual beli ataupun apa namanya investasi atau kerjasama seperti itu. Kalau keuntungan berdasarkan bunga, karena dari utang dibungakan, utang dari utang dapat bunga. Kalau di pembiayaan dari jual beli dapat margin atau bagi hasil kerjasama ya. Jadi kalau jual beli dapat margin, dapat untung. Kalau kerjasama ada bagi hasil ya. Regulasinya peraturan OJK di sini kalau bank syariah peraturan OJK plus ya fatwa desain MUI. Kalau kontraknya bersifat positif, kalau bank syariah hukum positif dan ketentuan fikih muamalah. Penjualan dananya pinjaman atau utang, ini bisa jual beli, bisa investasi, bisa kerjasama, bisa sewa seperti ini. Penghimpunan dana, tabungan dengan bunga, titipan dengan bagi hasil. Jenis bisnisnya ya kalau misalnya ingin menyalurkan kredit, semua bisnis yang menguntungkan. Sementara kalau bank syariah ada batasan ya, bisnis yang sudah syariah. Hasil investasi tetap, jadi kalau kita nabung di bank bunganya fix, sementara kalau di bank syariah itu fluktuatif naik turun ya. Ya kadang tinggi kadang rendah, karena sesuai dengan keuntungan yang didapat. Fungsinya lebih kepada ekonomis, yaitu profit saja, sementara kalau bank syariah ada fungsi profit dan fungsi sosial. Karena ada pengeluaran zakat, infak, wakaf seperti itu ya untuk bank syariah. Jadi ada fungsi sosialnya juga. Oke, ini lembaga keuangan. Sekarang kita masuk ke pasar keuangan ya. Dalam sistem keuangan, nah tadi ya, pasar keuangan itu secara langsung ya. Jadi kalau kita bicara definisi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kalau pasar keuangan berarti tempat bertemunya surplus unit dengan defisit unit. Nah, pasar keuangan adalah tempat dana ditransfer orang-orang yang memiliki perbedaan yang sedang tersedia kepada orang yang kekurangan ya. Ini pasar keuangan sangat penting untuk mendorong efisiensi ekonomi ya. Dia efisien karena tidak ada pihak ketiga ya. Sebenarnya kalau kalau ada lembaga keuangan itu adalah pihak ketiga. Jadi ada prosesnya lagi dan ada biayanya lagi gitu ya. Jadi lebih efisien. Kemudian aktivitas keuangan juga memiliki efek langsung pada kekayaan pribadi pelaku usaha dan kerja. Jadi bisa langsung ya. Nah, ini kalau struktur pasarnya ada pasar utang dan likuiditas ya. Jadi kita dapat contoh perusahaan akan menerbitkan instrumen utang seperti obligasi hipotek. Nanti ada yang beli seperti itu ya. Masa jatuh tempo instrumen utang bersifat jangka pendek jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan jangka panjang jika jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Ada juga jangka menengah. Yang kedua untuk mengumpulkan dana dengan menerbitkan ekuitas atau saham biasa. Jadi siapa namanya perusahaan ini kita bisa menerbitkan utang. Utang itu berarti kita minjem kita balikin lagi. Atau kita bisa menerbitkan ekuitas atau saham ya. Jadi saham itu kerjasama tadi. Jadi investor ngasih duit ke kita, itu dari duit itu kita lakukan usaha, si investornya akan dapat dividen gitu ya. Atau bagi hasil dalam bentuk dividen. Jadi ada kerjasama. Yang ini ada pasar uang dan pasar modal ya. Pasar uang ini lebih ke surat utang jangka pendek yang sangat liquid ya. Kalau pasar modal dia jangka panjang. Ya, jadi kita kalau beli obligasi itu
jangka pendek misalnya 3 tahun, ya 1 tahun, 3 tahun seperti itu, tidak lama. Sebenarnya kalau kita beli kalau pasar modal berarti kita membeli saham ya. Saham itu kita diasumsikan selamanya gitu. Jadi selama perusahaan itu ada, saham itu akan tetap ada. Jadi kalau pasar uang, kalau utang itu kita dapat dalam bentuk yield ya, atau ya ada pengembalian utang ya plus bunganya. Sementara kalau pasar modal kita lebih ke dividen atau bagi hasilnya. Jadi saja ya. Pasar primer, pasar sekunder ya. Kalau primer itu pada saat perusahaan itu menerbitkan modal, jadi dia langsung dapat modal, uangnya langsung ke perusahaan. Kalau sekunder, uangnya tidak langsung ke perusahaan, tapi sahamnya yang diperdagangkan gitu. Seperti itu. Kemudian ada exchange dan over the counter ya. Pasar sekunder di sini ada secara langsung, ada juga over the counter. Itu para dealer di lokasi yang berbeda ya. Jadi ini bebas-bebas aja nih. Dia langsung apa namanya? Siapapun yang mau ambil aja gitu ya. Mau beli. Jadi macam-macamnya ada pasar spot dan pasar berjangka. Kalau spot saat ini juga, kalau berjangka di masa yang akan datang ya. Yang ini perbedaannya pasar modal dan pasar uang. Kalau pasar modal dia lebih jangka panjang ya 10 tahun, sementara kalau pasar uang jangka pendek. Kalau saya pasar modal OJK, pasar uang Bank Indonesia ya, risikonya lebih tinggi ya, udah lebih pasti ya. Jadi kalau kalau apa ya, kalau kita bicara saham itu kita tentu risiko lebih tinggi ya, karena tidak pasti dapatnya. Sementara kalau obligasi itu lebih pasti. Kita bayar sekian, dapatnya sekian. Nah, kalau saham kan kita udah beli saham itu fluktuatif ya, bisa naik bisa turun. Kalau naik berarti untung, kalau turun berarti kita rugi. Kalau pasar modal kurang liquid ya, harus dijual kepada investor lain. Jadi saham itu bukan susah ya. Perlu waktu untuk menjual ya. Kita harus cari investor dulu baru bisa kita dapat duit. Nah sementara kalau pasar uang itu lebih liquid, lebih gampang, lebih cepat dapat duitnya gitu ya. Mekanisme lebih banyak tahapan, sementara kalau pasar uang lebih sederhana. Motivasinya kalau pasar modal investasi dan keuntungan, kalau pasar uang terhindar dari risiko. Oke, sampai sini dapat pertanyaan teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya adalah aktivitas manajemen keuangan itu membutuhkan lembaga dan pasar keuangan untuk menyalurkan dan mendapatkan dana. Jadi dalam sistem keuangan ya, dana mengalir dari pihak surplus kepada pihak defisit. Dan dana dapat mengalir secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung berarti melalui perantara lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan non-bank. Pasar keuangan adalah tempat ditransfernya dana dari pihak surplus kepada pihak defisit secara langsung tanpa perantara. Oke, nah ini mesti agak kurang sih. Sampai sini pertanyaan teman-teman. Ini referensinya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut. Ini yang on cam hilang dikit sekali ya on cam. Stop dulu recordingnya.